Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Adawiyah Ritonga, Fitri Nurhasanah Chania, dan saya sendiri Muhammad Riko. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam di bawah bimbingan Bapak Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Turki Utsmani. Pertama, proses berdirinya dinasti Turki Utsmani. Kata Utsmani diambil dari nama putra Etrogul, yaitu Utsman ibn Etrogul ibn Sulaiman Syekh. Didirikan oleh Utsman, putra Etrogul, yang memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pendiri Daulah Utsmaniyah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3,5 abad. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Sulaiman Syekh, kakek Utsman, mengajak anggota sukunya untuk melarikan diri dari serbuan bangsa Mongol ke barat dan mencari perlindungan pada orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil atau disebut dengan Anatolia. Saat menuju ke Asia Kecil, Sulaiman Syekh memanggil dunia terbenam saat menyeberangi sungai Eurat yang pada saat itu tiba-tiba pasang karena banjir besar, dan kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Etrogul untuk menuju ke Anatolia. Lanjut. Kemudian peradaban Turki Utsmani. Pertama, aspek kekuasaan wilayah. Sepeninggalan Utsman pada tahun 1326 Masehi, kerajaan dipimpin oleh pertama Utsman Khan I pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Kedua dipimpin oleh Sultan Murad I, yaitu pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Ketiga dipimpin oleh Sultan Bayazid pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Yang keempat dipimpin oleh Sultan Murad II atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Ketiga, Sultan Salim I yang dipimpin oleh pada tahun 1521 sampai 1520 Masehi. Yang keenam dipimpin oleh Sultan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1566. Lanjut. B. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kerajaan Utsman dimulai mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Dengan adanya kondisi objektif yang dihadapi Turki Utsmani, para pemimpin mewujudkan negara yang berdasarkan sistem dan prinsip kemiliteran. Pecahnya perang dengan Bizantium misalnya menghakimi Khalifah Oghan untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Janissary atau dikenal dengan Inkisyariah. Selain itu, kerajaan Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan yang dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1 dan di bawahnya terdapat beberapa bupati.
untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I, dibuatlah undang-undang yang diberi nama Multaqa al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani. Lanjut ke bidang pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perbudayaan bermacam-macam. Kebudayaan diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap oleh Bizantium dan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf diambil dari Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan di Turki, Utsmani tidak begitu menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegiatan militernya. Sehingga dalam khasana intelektual, Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari Turki Utsmani. Lanjut ke bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dalam kajian-kajian keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis. Bisa dikatakan lebih mengalami perkembangan yang berarti. Tafsir dan hadis tidak bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti karena para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham, yaitu mazhab. Keagamaan dan menegakkan mazhab lainnya seperti yang dilakukan Sultan Abdil Al-Hamid II. Ia begitu fanatik terhadap aliran Asy-Syariah. Untuk itu ia memerintah Syekh Hussein Al-Jisri menulis kitab Al-Husnul Al-Hamidiyah untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat lainnya adalah istihad. Akibat lainnya ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis dalam bentuk syarah atau disebut dengan penjelasan terhadap karya-karya klasiknya. Lanjut ke bidang perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri. Di antaranya pertama, Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun. Dua, Anatolia selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Lanjut. C. Runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Keruntuhan Khalifah Utsmani pada tahun 1566 sampai 1757 Masehi. Kenaikan Sultan Salim II pada tahun 1566 sampai 1757 Masehi telah dianggap sebagai permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasan. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat prajurit Utsmani dalam pertempuran menghadapi musuh-musuh. B. Keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Pertama adalah faktor internal. Faktor internalnya adalah karena luasnya wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan, heterogenitas dan penduduk dan agama penguasa yang tidak cakap dan merosotnya perekonomian. Dua, faktor eksternal, pemberontakan Jenisari dan tumbuhnya gerakan nasionalisme. Sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.